Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan Indonesia dari masa ke masa. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia yang berlangsung dari kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1966. Pada periode ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk konsolidasi kemerdekaan, pergolakan politik, serta permasalahan ekonomi dan sosial. Dan pada masa ini pun memiliki kekurangan, yaitu konflik ideologi, ketidakstabilan ekonomi, dan sentralisasi kekuasaan. Orde Baru adalah rezim pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto setelah kejatuhan Presiden Soekarno. Orde Baru muncul sebagai respon terhadap peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau PKI, di mana militer, terutama Angkatan Darat, mengambil alih kendali negara dengan alasan untuk menumpas komunisme. Pada 11 Maret 1966, Soeharto menerima surat perintah 11 Maret dari Soekarno yang memberikan wewenang untuk mengambil langkah-langkah pemulihan keamanan dan ketertiban. Sejak saat itu, Soeharto mulai mengendalikan pemerintahan hingga akhirnya diangkat sebagai presiden pada tahun 1968 melalui sidang umum MPRS. Orde Baru berfokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pemberantasan komunisme. Namun, rezim ini juga dikenal dengan otoritarianisme dan korupsi yang meluas. Masa ini sudah jelas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat, pembangunan infrastruktur, dan stabilitas politik dan keamanan. Namun, kekurangannya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, otoritarianisme, dan pelanggaran HAM, serta ketergantungan ekonomi pada hutang luar negeri. Selanjutnya, masa reformasi adalah periode dalam sejarah Indonesia yang dimulai setelah berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998. Masa ini ditandai oleh runtuhnya rezim Presiden Soeharto setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan besar ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia. Dan puncaknya terjadi saat mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR. Pada masa reformasi, Indonesia dipimpin oleh 6 presiden terpilih yang dipilih dengan sistem pemilu. Presiden tersebut adalah 1. B.J. Habibie, 2. Abdurrahman Wahid, biasa dikenal dengan Gus Dur, 3. Megawati, 4. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, 5. Joko Widodo, dan 6. Prabowo Subianto. Berikut daftar Presiden Indonesia beserta manfaat pembangunannya pada negara Indonesia. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, mengadakan reformasi dalam bidang politik, kebebasan dalam berpendapat, karena pada masa Soeharto berpendapat sangat ditentang bahkan bisa menghilang, seperti kasus Wiji Tukul. Setelah itu ada reformasi dalam bidang hukum, mengatasi masalah duifungsi ABRI, mengadakan sidang istimewa pada tanggal 10 hingga 13 November 1998 yang diadakan oleh MPR dan berhasil menetapkan 12 ketentuan. Mengadakan pemilu tahun 1999 dan pelaksanaan pemilu dengan asas Luber dan Jurdil. Selanjutnya Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional, menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dan membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Selanjutnya Presiden Megawati menindak tegas segala hal separatis di daerah yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia, seperti Aceh, Papua, dan Maluku. Setelah itu, mendirikan KPK yaitu Komisi Pemberantas Korupsi,
dan meminta penundaan pembayaran utang pada pertemuan Paris Club ketiga. Keempat, Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembangunan infrastruktur di daerah, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, aktif kerjasama internasional, dan membentuk program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Yang kelima, Joko Widodo membuat ibu kota baru yaitu IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, Samarinda. Pembangunan infrastruktur jalan antar daerah dan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, pembangunan jalan tol Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi, jalan Trans Papua sekitar 3.462 km, jalan di perbatasan 1.098 km, pelabuhan sudah berstandar nasional dan internasional, bandar udara berstandar internasional dan baru, jalur kereta api, pembangunan jalur kereta secara nasional termasuk LRT, MRT, dan kereta cepat WUS. Pembangunan infrastruktur sumber daya alam seperti bendungan di Pulau Jawa, Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Banten. Di Nusa Tenggara, Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Kalimantan, Bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Selanjutnya yang keenam, Presiden Prabowo masih belum terlihat karena memang baru dilantik. Namun yang paling menonjol adalah kegiatan MBG, yaitu makan bersama gratis. Makan bergizi gratis. Kelebihan masa reformasi ada 5, yaitu demokrasi lebih terbuka, desentralisasi kekuasaan, penegakan HAM, pemilu lebih transparan, dan keterbukaan informasi. Lalu kekurangan pada masa reformasi adalah korupsi yang masih tinggi, ketidakstabilan politik, kesenjangan sosial ekonomi, radikalisme, dan efek desentralisasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.